Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program doa dan renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat waktu yang indah ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kembali lagi kami anak-anak-Mu. Kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berikanlah kami hikmat-Mu, agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul, Pada Tuhan ada kepuasan sejati. Ayat bacaan firman Tuhan terambil dalam Mazmur 131 ayat 1 sampai 3. Nyanyian Ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya, aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudaraku yang saya kasihi, kesombongan merupakan akibat dari penghargaan yang berlebihan terhadap diri sendiri. Sikap ini akan menuntun kepada kegelisahan karena munculnya rasa tidak puas terhadap apa yang dimiliki dan berfokus pada apa yang dilakukan orang lain. Hal ini akan terus membuat seseorang mengejar segala yang belum ia miliki. Daud memahami bahwa rasa puas diperoleh ketika ia mempercayakan hidupnya hanya kepada Allah saja. Dalam doanya di hadapan Allah, ia belajar menenangkan hatinya, berserah dan berharap sepenuhnya hanya kepada Allah. Penyerahan ini yang menjadi alasan mengapa ia dengan berani berkata bahwa ia tidak tinggi hati, tidak memandang dengan sombong, tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar, bahkan hal-hal yang terlalu ajaib. Raja bangsa-bangsa di sekitar Israel dapat dipastikan mengejar hal-hal yang ditolak oleh Daud. Namun, Daud menjadikan Allah sebagai sandaran jiwanya dan kepuasan batinnya. Dia menyerahkan kehidupannya ke dalam pimpinan Allah. Kepuasannya di dalam Allah inilah yang menjadi alasan bagi keamanan jiwanya. Daud tidak harus membuktikan keunggulannya dibandingkan dengan raja-raja di sekitar Israel. Kerendahan hati dan penyerahan diri kepada Allah inilah yang diungkapkan dalam seruan kepada Israel untuk berharap senantiasa hanya kepada Allah. Jadi saudaraku yang saya kasihi, sebagai umat Allah, teladan yang diberikan oleh Daud menjadi dasar bagi kita untuk tetap rendah hati. Tidak ada hal yang perlu disombongkan, karena segala sesuatu berasal dari Allah, dan kita sudah dipuaskan dengan itu. Kepuasan di dalam Allah
membuat kita tidak perlu mengejar kesia-siaan yang umumnya dikejar oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sesama yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita bukanlah saingan untuk menunjukkan superioritas diri. Di dalam kerendahan hati dan penyerahan diri, kita dapat mengajak orang-orang yang ada di sekitar kita untuk turut berharap kepada Allah. Mari kita belajar untuk datang kepada Allah dan dipuaskan hanya di dalam Dia. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan saat ini. Engkaulah sandaran kami dan kepuasan batin kami. Ajarlah kami untuk selalu hidup rendah hati, tidak sombong, dan penuh dengan penyerahan diri. Dan kami boleh senantiasa mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami. Ya Bapa, saat ini kami berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengikuti doa ini. Kiranya Engkau melawat mereka satu persatu. Engkau menjamah setiap hati anak-anak-Mu. Mereka yang saat ini sedang sakit, sedang dalam kelemahan tubuh, Engkau menyembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, mujizat terjadi. Ada kuasa kesembuhan terjadi. Pemulihan terjadi saat ini bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk jamahan-Mu. Kami berdoa juga bagi mereka yang sedang kesulitan, kesusahan, mereka yang sedang dalam pergumulan apapun itu, baik pergumulan ekonomi, keuangan, keluarga, pekerjaan, dan sebagainya. Kami mohon Tuhan, berikanlah belas kasihan-Mu. Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang dahsyat. Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau sanggup menolong setiap anak-anak-Mu. Berikanlah kekuatan, kesabaran bagi setiap anak-anak-Mu dalam menjalani setiap proses kehidupan ini. Kami percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kami percaya pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau bersyukur untuk kasih setia dan rahmat-Mu bagi kami di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk segala berkat-berkat-Mu dan untuk segala sesuatu yang telah Engkau kerjakan bagi kami. Ampunilah segala kesalahan kami di sepanjang hari ini, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja kami lakukan. Saat ini Tuhan, kami akan beristirahat. Lindungilah kami di sepanjang malam hari ini. Bangunkan kami besok pagi dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih Tuhan, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa boleh memenuhi setiap hati kami, anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa malam hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita besok. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.